Kalau ada keuntungan kan yang mau ngambil nggak kena pajak kan? Kita ini di Brand Advice kadang walaupun kita ini kan akun tentang hukum dan bisnis ya, kita jadi biasanya sharing masalah hukum, tapi teman-teman follower nih sering nanya masalah pajak juga. Masalah pajak ya, Jadi iya. kapan hari kita sempat buka question box supaya Hmm. teman-teman nih nanyain masalah pajak ke Masalah kita, pajak. karena kita kan mau bikin podcast ya supaya bisa dijawab oleh pakarnya. Jadi kalau saya terus terang dulu sempat ambil brevet tapi nggak lulus, Pak. Gitu. Jadi ini kita langsung aja ya Pak ya, jawabin pertanyaan dari teman-teman Brand Advice ya. Nah ini udah kita kelompokkan beberapa. Biasanya sih pertanyaannya terkait dengan bisnis Pak ini ya. Jadi mungkin teman-teman Brand Advice ini memang backgroundnya banyak di pebisnis atau ke orang-orang yang mungkin bahkan mau memulai atau sudah memulai bisnis gitu Pak Garfield. Nah ini tapi pertanyaan pertama ini mungkin pertanyaan umum Pak. Ini saya bacakan ya. Pertanyaannya kenapa perhitungan pajak selalu sulit dimengerti bagi awam gitu Pak pertanyaannya. Jangankan teman-teman ya, orang sekelas Albert Einstein pun mengatakan the hardest thing to understand in the world is the income tax. Oke. Jadi satu hal yang paling sulit untuk dimengerti di dunia ini adalah pajak penghasilan. Ya. Jadi saya mau cerita sedikit pengalaman ya teman-teman ya. Gimana, Pak Garfield? Sebelum saya jadi konsultan tentu saya sudah mengikuti brevet Pak Michael. Saya ikut brevet sudah 2 kali. Terakhir yang di Malang ya. Baru saya ujian sertifikasi konsulan pajak dan akhirnya bisa buka konsulan pajak. Nah, memang pada saat kita diberi materi pajak, wah itu banyak sekali Pak Michael. Kalau di kelasnya Pak Michael kan saya ingat dulu itu adalah materi kepailitan ya. Betul. Nah, kalau di pajak ada banyak sekali undang-undang Pak Michael. Undang-undang KUP. Undang-undang KUP itu adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada undang-undang PPh, pajak penghasilan. Ada undang-undang PPN, pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah, PPN dan PPNBM. Nah, ada undang-undang PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya. Ada undang-undang Bea Meterai, ada undang-undang penagihan pajak dan sukarela, banyak sekali. Ya. Beda itu baru yang undang-undangnya. Iya. belum yang aturan pelaksana, PP, peraturan menteri dan sebagainya. PMK itu juga semua dan nyambung. Banyak banget beda maksudnya beda kalau misalnya kita mempelajari undang-undang perseroan terbatas hanya sebatas itu kan, atau undang-undang kepailitan dan PKPU. Tapi di pajak ini wah banyak sekali sehingga kalau kita memang mau belajar ya memang harus terjun langsung Pak Michael. Harus terjun langsung ya. Terjun langsung harus. Awalnya kita ikut pelatihan brevet pajak itu, pelatihan brevet pajak itu, karena di situ pasti dijelaskan secara terperinci setiap pasal-pasal di undang-undang perpajakan tersebut. Oke. Nah itu. Nah kalau mungkin bagi teman-teman yang masih mungkin kurang familiar ya, brevet ini semacam kursus ya, semacam kursus atau pendidikan intensif mengenai perpajakan. Biasanya ada brevet A, brevet B gitu dan kan brevet C, nah brevet C juga ya. Dulu saya ambil yang brevet A, B tapi saya nggak ikut ujiannya Pak. Itu sudah terlalu lama jadi hangus. Jadi kan gitu. Brevet itu kan ada bagian-bagiannya. Ada brevet A itu untuk pajak orang pribadi, ada brevet B itu untuk pajak badan. Ya. Dan brevet C itu untuk internasional. Ya, kalau misalnya kita dapat klien perusahaan PMA atau dapat klien dari ekspatriat, nah itu dibelajari di brevet C. Ya, seperti itu. Bagi teman-teman mungkin yang tertarik ikut brevet, walaupun bukan background pajak nggak masalah. Betul, ya, walaupun lulusannya mungkin dari desain, dari IT gitu, nggak masalah. Dulu saya ingat waktu saya ikut brevet memang sih 90% backgroundnya akuntansi perpajakan gitu. Betul. Ya. Tapi yang sisanya sih ada yang dari hukum, ada yang dari background lain, mungkin yang baru mulai bisnis atau mungkin orang tuanya punya bisnis terus dia disuruh bantuin harus mengerti pajak. Betul, ya. Gitu. Nah mungkin teman-teman bisa juga cek di mungkin universitas gitu ya, atau mungkin di Ikatan Akuntan Indonesia, di IKPI. Betul, juga bisa. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia biasanya ada info-infonya ya di situ ya Pak Garfield. Biasanya kalau ada universitas yang memiliki fakultas ekonomi pasti ada pelatihan-pelatihan ekonomi ini, khususnya apalagi yang perpajakan. Iya, perpajakan. Karena memang harus dimengerti ya. Walaupun mungkin kita nggak bisa mengerti semua, setidaknya kita bisa menghitung pajak pribadi kita. Siap. Nah, apalagi sekarang bisa diikuti online ya kebanyakan. Betul, ya. Jadi lebih gampang juga ya ikutnya gampang ya. Juga.
Nah, tadi kita kan sudah tahu gimana kalau mau belajar pajak ya caranya ya harus terjun langsung gitu Betul, ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih praktikal, Pak. Lebih praktikal. Jadi pertanyaan seputar NPWP ini yang banyak, Pak. Sampai saya kelompokkan ini yang tentang NPWP ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, bisnis saya baru mulai apa perlu bikin NPWP, Pak? Ini termasuk walaupun nggak ditanya di question box ini, klien, murid, biasanya banyak yang nanyain ya, Pak ya biasanya ya. Jadi terkait kapan saya mulai buat NPWP ya, kita ke orang, saya jelaskan orang pribadi dulu ya. Nah, kapan mendapatkan NPWP? Kalau orang pribadi tersebut ya dan juga badan sudah memenuhi dua syarat, syarat subjektif dan syarat objektif. Oke. Syarat sudah memenuhi dua syarat nih kumulatif ya, Pak kumulatif, ya? Jadi harus memenuhi dua-dua. Jadi misalkan cuma memenuhi subjektif aja masih belum termasuk ya? Masih belum termasuk. Oke, jadi harus subjektif dan objektifnya objektif ya. Okay. Subjektifnya itu adalah syarat subjektif itu tinggal di Indonesia atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. 183 hari ya. Atau berniat tinggal di Indonesia, itu syarat subjektif. Syarat objektifnya itu kalau sudah memperoleh penghasilan. Penghasilan pun kalau misalnya orang pribadi yang masih bekerja karyawan tentu lihat penghasilan tidak kena pajaknya, PTKP. PTKP-nya. Iya, betul. PTKP itu berapa, Pak? Nah, PTKP sekarang ini masih sama ya dengan aturan yang 2016. PTKP untuk jadi kalau bicara PTKP ini bicara status, Pak Michael. Ya, kalau misalnya teman-teman mungkin status jomblo, status nikah itu. Tapi di pajak ini statusnya begini. Status TK 0, tidak kawin 0 tanggungan. Oke. Nah, atau kawin, statusnya K strip 0, kawin 0 tanggungan. Maksimal itu tanggungan 3. Maksimal 3 itu tanggungan tuh anak ya? Untuk anak. Okay. Nah, PTKP untuk diri sendiri itu dalam setahun itu 54 juta. Nah, kalau dia menikah, status dia menikah, maka ditambahkan 4.500.000. Kalau ada tanggungan, ya, ditambah lagi 4.500.000. Okay. Tanggungan itu maksimal 3. Nah, perlu juga teman-teman ketahui ya. Anaknya lebih dari 3 ya udah mandek di situ ya, Pak. Boleh ya, cuman ditanggung 3. Dan terkait tanggungan ini ya, mungkin belum banyak yang tahu. Tanggungan ini bukan hanya anak, Pak Michael. Bukan hanya anak ya. Iya. Makanya disebutnya tanggungan ya. Iya, bisa juga orang tua kita yang sedara. Iya. Tapi ingat, orang tua bisa kita tanggung kalau orang tua itu tidak memiliki penghasilan sama sekali. Bukan pensiunan, bukan pengusaha. Jadi masuk tanggungan kita. Jadi nggak sembarangan bisa kita klaim sebagai tanggungan gitu ya. Dan tentunya ada surat keterangan dari RT RW setempat. Oh, orang tua dari si A ini tidak bekerja. Nah itu jadi bisa jadi tanggungan. Yang tidak menikah pun, yang statusnya tidak kawin 0 tanggungan, ya itu bisa menanggung orang tua. Jadi TK 1, ya bisa menanggung ibunya atau orang tuanya, atau kalau kedua-duanya berarti TK 2. Tidak kawin 2 tanggungan. Jadi gitu nah, ya itu, masalah PTKP ya. Nah ini tadi mungkin ada hubungannya sedikit nih Pak Karsul pertanyaannya. Kan tadi masalah PTKP hubungannya dengan status ya juga, kawin tidak kawin gitu ya. Nah sekarang kalau NPWP dan pajak bagi pasutri ini gimana Pak? Nah ini terkait NPWP ini mungkin dan biasanya pertanyaannya ya. terkait gini misalkan ya, mungkin saya kasih ilustrasi ya. Biasanya sih mungkin ini seringnya kalau misalkan ada si A sama si B dulu sama-sama sebelum menikah masing-masing bekerja di kantor sendiri gitu kan, sama-sama punya NPWP terus sudah merit gitu ya mungkin ya. Nah itu enaknya NPWP-nya gimana gitu mungkin ya. Kalau terkait kasusnya Pak Michael ini, yang penting di suami istri ini tidak ada pisah harta. Nah, lain lagi ya. Iya, jadi kalau misalnya mau digabungkan, tentu yang NPWP istri yang dia dapat pada saat dia menjadi karyawan itu bisa ditutup. Bisa ditutup ya, bisa melakukan permohonan untuk penghapusan NPWP, dan istri akan menggunakan NPWP suami. Jadi dijadikan satu ya. Dijadikan satu. Nah, itu lebih banyak benefitnya ya. Nah, jadi terkait penghasilan istri yang digabung dengan suami, ya, itu ada ketambahan ketambahan PTKP ya. Jadi kalau misalnya ya, yang saya sebutkan tadi K 0, jadi kawin
nol Nol tanggungan. anak, misalkan Nah, ya, nol itu tanggungan ya. apa namanya kodenya. Tapi kalau misalnya penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, simbolnya itu adalah K strip I besar strip nol tanggungan. K I besar nol. Jadi artinya kalau ada I besar itu penghasilan istri itu digabung. Nah, sehingga pada saat menghitung PTKP-nya yaitu PTKP suami 54 juta tambah status dia kawin 4.500.000 tambah 54 juta karena penghasilan istri digabung dengan suami. Jadi kalau kita total itu lumayan besar sehingga kalau dihitung PPh yang kurang bayar di akhir tahun bisa-bisa lebih kecil ketimbang dua-duanya punya NPWP masing-masing. Iya, soalnya pengurangnya bisa lebih gede Betul, ya. PTKP kan sebagai pengurang. Itu. Oke, nah ini tadi Pak Garfield sempat sebut masalah penghapusan NPWP. Ini ada yang nanya juga masalah NE Pak. Jadi gimana cara NE NPWP ini mungkin agak berhubungan ya. Apa harus lebih dari 1 tahun baru dapat NE? Nah, gitu. jadi Nah, terkait mungkin bisa jelasin dulu Pak. Ya. NE ini apa Pak? Jadi NE ini adalah non efektif NPWP. Jadi artinya dia ini enggak tidak mendapat penghasilan. Ya. Nah, di peraturan Ditjen Pajak nomor 4 tahun 2020 di situ mengatakan kalau nggak salah di pasal 24 pengajuan NE ini kalau wajib pajak itu tidak mendapatkan penghasilan selama 2 tahun. Tidak melaporkan SPT tahunan selama 2 tahun. Pada saat dia tidak mendapatkan penghasilan selama 2 tahun dan tidak melaporkan SPT tahunannya, dia bisa mengajukan non efektif. Artinya pada saat dia mengajukan non efektif, ya kewajiban pelaporan itu tidak perlu, tidak perlu sampai dia kembali dapat penghasilan lagi. Oke, jadi Nah, NE ini bukan penghapusan, beda lagi ya? Bukan, bukan. Jadi NE ini non efektif, non aktif lah dia untuk sebagai wajib pajak. Oke, sip. Nah ini ada pertanyaan berikutnya, tadi kita sudah bahas masalah NPWP ya. Betul. Sekarang kita bisa bahas masalah PKP nih Pak. Jadi mungkin ini ada yang nanyain untung ruginya PKP atau non PKP gimana nih Pak. Tadi Jadi, kita sempat bahas masalah PPN ya. Ya. Nah ini mungkin kita bahas masalah PKP-nya. Nah ini kita masuk sedikit teknis ya. Ya, Nah, gimana? kalau gimana, di Pak? PPN ini ya itu ada namanya pajak keluaran dan pajak masukan. Di mana kalau perusahaan A, kita sebutkan saja PTA, dia adalah PKP, ya pengusaha kena pajak. Jadi kalau pengusaha kena pajak itu dia harus mengeluarkan faktur pajak setiap dia melakukan penjualan, penjualan barang dan jasa. Jadi bukan hanya barang saja, jadi barang dan jasa. Nah, pada saat dia jual dia keluarkan faktur, faktur pajak penjualan atau faktur pajak keluar. Nah, lalu pada saat dia beli barang, entah itu barang produksi ataupun untuk aset kantor, belinya ke pengusaha kena pajak juga, kan dikasih faktur pajak. Bagi PTA ini, dia ini faktur pajak ini adalah faktur pajak masukan. Nah, selisih dari PPN keluaran ya dengan PPN masukan itu bisa dikreditkan. Metode PKPM ini. Jadi misalnya PTA ini jual barang 10 juta. PPN-nya kan 1 juta kan ya? Ya, nah, masih 10% kan? Ya, masih 1 juta. Nah, lalu dia dapat faktur pajak masukan. Faktur pajak masukan itu PPN-nya 800.000. Nah, berarti pajak yang dibayar berapa Pak Michael? Berarti 200. 200. Ya kan? Bisa hanya bayar 200.000 saja. Kalau ada faktur pajak masukan itu enak, bisa dikurangkan pajak keluarannya, PPN keluarannya. Lain halnya kalau tidak ada faktur pajak masukan, dia harus bayar berapa? 1 juta. Iya 1 betul. juta. Nah kadang orang soalnya nganggapnya kan, oh saya belum 4,8 M nah, ya, patokannya iya, kan itu ya 4,8 M ya. Jadi saya mending nggak usah PKP aja. Padahal walaupun belum 4,8 M, dia dengan PKP masih bisa dapat benefit juga ya mestinya. Jadi memang salah satu syarat yang harus menjadi PKP itu adalah kalau dia sudah
melebihi 4,8 miliar setahun, wajib PKP. Omset ya ini tadi. Omset, saya lupa ya, ngomong. omset. Nanti Ya. dikira apa? Iya. Profit, nah, gede banget. Jadi 4,8 miliar setahun omsetnya, ya omsetnya, itu dia wajib PKP. Nah, terus ada mungkin pertanyaan dari teman-teman, Pak kalau misalnya omset saya kurang dari 4,8 miliar setahun, tapi saya mau ke PKP. Kenapa mau PKP? Mungkin dia sering bertransaksi dengan PKP juga. Itu boleh, nggak masalah walaupun omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Memang apa namanya, kalau pengusaha kena pajak itu sering bertransaksi dengan PKP, ya sebaiknya dia ajukan pengukuhan PKP saja. Seperti itu. Oke, siap. Itu ya teman-teman ya, kurang lebih pertimbangannya untuk PKP atau non PKP ya. Nah, sekarang kita minta pertimbangan lagi dari Pak Garfield. Oke. Ini ada yang nanyain pertimbangan pajak untuk memilih antara PT sama CV, Pak. Ini pertanyaan yang sering keluar pada saat saya mengajar brevet pajak. Karena kan brevet pajak ini bukan hanya mahasiswa, ada juga peserta umum yang sudah bekerja ataupun pengusaha. Nah ini pertanyaan yang sering sekali muncul. Iya, Nah, sangat sering ditanyain iya, ya ini. Bahkan sama Pak, di klien kita yang bidang hukum kadang nanyain kita mau bikin bisnis enaknya PT atau enakan- CV. Nah kita kan kasih pertimbangan dari segi hukum kan. Segi hukum, Tapi selalu saya ngomong untuk dari segi teksnya cari yang ahlinya. Jangan lupa hire tax consultant sejak awal, bahkan sebelum bisnisnya Betul. jalan pun Iya. harus ada tax planning dulu gitu kan Betul, ya Pak Garfield ya. Jadi kalau pertanyaan ini saya akan jawab begini. Gimana? Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin saya sarankan CV. Ya. Kenapa CV? Kalau ada keuntungan kan yang mau ngambil nggak kena pajak kan? Ya nggak ada pajak dividen tuh ya. Tidak ada dividen. Nah jadi dulu itu banyak sekali yang buat CV gara-gara mau ngambil labanya itu, jadi itu tidak kena dividen. Nah tidak kena dividen. Nah pada saat Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, ya dividen ini bukan objek. Artinya kalau pertanyaan ini pertimbangan pajak untuk memilih PT dan CV, saya lebih memilih PT. Saya lebih memilih PT. Ya. Apalagi sekarang PT juga bisa perorangan, bisa Betul itu ya. ya, satu orang bisa. Oke. Jadi lebih prefer PT karena kan ya sudah sama-sama. CV pengambilan tidak kena pajak ya, bukan objek. Dividen kalau PT memberikan dividen itu bukan objek pajak. Nah itu. Jadi lebih bagus sih menurut saya itu PT. Karena kalau PT ini pun untuk harta pribadi itu ya sebatas yang kita setor ke PT tersebut. Beda dengan CV. Bukan begitu Pak Michael? Iya betul. Kalau dari segi hukum kan ada pemisahan antara harta pribadi dan harta badannya itu ya. Betul. Kalau di CV misalkan CV-nya terus ada kena masalah pajak itu terus ternyata bisa sampai ke pribadinya juga kan ya. Kalau di Jadi, PT masih hanya sebatas yang kita setor aja tanggung oke. jawabnya. Seperti Siap. itu. Oke Pak Rafael, ini ada pertanyaan berikutnya lagi Pak. Tolong dijelaskan kewajiban pajak untuk karyawan kantor gitu Pak. Ini mungkin pertanyaan apakah karyawan kantor ini mungkin wajib punya NPWP gitu, terus wajib bayar pajaknya gimana ini Pak Garfield? Oke, jadi terkait untuk karyawan, pajak karyawan ini sama seperti yang saya jelaskan tadi tentang syarat subjektif dan syarat objektif. Ya, nah karyawan ya kalau sudah gajinya itu sudah melebihi PTKP ya, kalau 54 juta itu kan setahun. Kalau kita bagi 12 bulan berarti sebulannya itu 4,5 juta. 4,5 juta ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah 4,5 juta ya wajib dipotong pajaknya. Nah, kalau sudah ada NPWP tentu tarifnya lebih murah ya, lebih rendah ya, lebih rendah karena gini Pak Michael. Kalau tidak punya NPWP ya, itu ada kenaikan 20%. Oh, oke, lumayan ya. Iya, jadi begini, kita kembali ke tarif yang orang pribadi yang ada di PPh pasal 17. Yang lapisan pertama 0 penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta sekarang ya. Nah, itu tarifnya kan 5%. Kalau nggak punya NPWP kenaikan 20%. Yang 5% tadi jadi 6%. Nah itu. Jadi 20% dari 5%-nya. Iya, Oke. begitu juga dengan yang lapisan berikutnya. Jadi kalau misalnya karyawan tersebut sudah penghasilannya sudah melebihi PTKP ya wajib ber-NPWP saja. Hanya saja sekarang Pak Michael kalau misalnya kita melamar kerja
perusahaan pada saat dia kerja, perusahaan sudah mewajibkan untuk dia buat NPWP. Walaupun gajinya di bawah 4,5 juta sebulan. Jadi mestinya nggak selalu wajib ya. Iya, betul. Padahal kalau salah satu syarat diterimanya harus sudah punya NPWP iya, gitu. Betul. Mungkin dari segi perusahaannya supaya rapi gitu supaya aja rapi, ya. Tapi nggak ada salahnya juga kan ya punya. Nggak ada salah juga. Cuman ya kan dia harus melaporkan pada saat dia mendapatkan NPWP, dia sudah harus wajib lapor SPT tahunan. Nah itu yang sering jadi salah kaprah juga ya Pak Garfield ya. Kadang betul. orang ngomong, oh kita sudah bayar pajak nggak harus lapor gitu ya. Betul. Padahal kewajiban tuh nggak cuma membayar tapi melapor juga ya. Betul. Itu teman-teman saya banyak yang gitu Pak. Jadi saya tambahkan lagi ya terkait dengan karyawan ini. Nah, karyawan yang sudah memiliki NPWP di perusahaan, walaupun gajinya itu kurang dari 4,5 juta, tapi perusahaan wajib membuat bukti potong 1721A1. Nah itu. Jadi itu teknis ya di PPh Pasal 21. Karyawan yang sudah memiliki NPWP tapi gajinya kurang dari 4,5 juta, artinya kan selama setahun tidak ada PPh yang dipotong kan ya. Perusahaan wajib bikin bukti potong itu. Perusahaan yang bikin ya? Iya, dan nanti bukti potong 1721A1 itu akan dilampirkan di SPT tahunan karyawan tersebut. Lain halnya dengan karyawan yang nggak punya NPWP. Yang nggak punya NPWP, ya dia pegawai tetap, dia tidak memiliki NPWP, gajinya kurang dari 4,5 juta, ya itu perusahaan tidak wajib buat bukti potong. Karena bukti potong ini yang sudah memiliki NPWP. Seperti itu. Oke, siap Pak. Nah ini pertanyaan berikutnya ini yang lagi hot-hotnya ini. Ya. Masalah kripto. Nah kripto ini kena pajak atau enggak Pak Garfield? Kalau menurut saya ya, orang pajak pasti setuju dengan saya. Kripto kena pajak. Nah itu. Tapi begini ya teman-teman ya. Pada saat kita membeli kripto ini kan kita sama seperti harta lah ya. Sama seperti ya, harta. Nah, bahkan di sini kan juga ikut di Bapepti kan juga dianggap komoditas ya betul. Berarti ya. Karena bukan mata uang yang diakui di Indonesia. Betul. Jadi pada saat kita beli harta, tentu kita belinya dari penghasilan. Ya kan? Nah, kalau penghasilan sudah kena pajak, kita beli kripto atau beli harta yang lain nggak masalah. Yang penting penghasilan dan harta tersebut masih equal. Artinya penghasilan setahun kita dapat sekian, kita beli harta yang istilahnya ya masih equal lah, masih sama dengan penghasilan yang kita dapat. Nah itu, jangan kita beli harta ya, harta 1 miliar. Tapi penghasilan setahun kita hanya 200 juta. Nah, dapat duitnya dari mana? Selisihnya itu dapat dari mana? Yang 200 juta ini kan pasti sudah kena pajak, sudah dibayarkan pajak, sudah dihitung. Tapi yang selisihnya dari mana? Berarti ada penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya. Seperti itu. Sah-sah saja kita membeli kripto, membeli harta. Nah, tapi yang penting jangan lupa kewajiban perpajakannya dihitung. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti kita perlu cantumkan ya, kalau tiap laporan pajak itu kita punya aset kripto misalkan. Oh iya. Jadi ada di SPT tahunan itu ada di bagian harta. Kita harus tulis. NFT gitu juga termasuk. Iya, yang sekarang lagi hits ya gara-gara Gosali itu ya. Gosali iya. Iya, gitu harus ya. ditulis itu. Makanya kan kemarin sampai DJP nge-tweet juga ya itu ya. Iya, dan sekarang minggu yang lalu kalau nggak salah si Gosali ini sudah dapat NPWP-nya Pak Michael. Oh gitu. Iya, sudah ada NPWP-nya. Terus kapan hari saya lupa, saya baca di artikel atau dengar di podcast gitu ya, dia ngomong kripto ini nggak kena pajak kecuali kalau sudah dirupiahkan. Nah itu gimana pendapatnya Pak Garfield? Memang di pajak ini belum ada aturan yang spesifik terkait kripto. Pemahaman saya terkait kripto itu kalau kita ada keuntungan tentu itu ada apa? Ada pajak. Karena konsep di pajak penghasilan itu, penghasilan adalah suatu tambahan kemampuan ekonomis. Capital gain itu ya? Iya, seperti itu. Jadi itu yang kena pajak. Nah, saya berharap sih pemerintah dalam hal ini DJP mengatur khusus terkait kripto ini. Jadi nggak boleh disamakan aja dengan harta biasa atau mungkin saham. Saham. Jadi ini sui generik gitu ya. Jadi itu. harus ada khusus nanti khusus, ya. Apalagi sekarang udah mulai hype, udah mulai booming betul, gitu ya.
Oke, Seperti itu Pak siap. Michael. Menarik. Menarik Nih, memang. soalnya teman-teman di sini mungkin banyak juga kita kalau bikin postingan tentang kripto itu biasanya rame Pak soalnya. Iya, apalagi generasi muda sekarang kan milenial dan ini aduh sudah Iya, suka main tentang kripto ini dan lain-lain. betul. Semua sadar melek investasi ya Iya istilahnya betul. ya. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Ini agak beda dengan yang pertanyaan sebelumnya Pak. Kalau ini bukan tentang planning sih. Ini pertanyaan tentang kejahatan Pak. Jadi kejahatan dalam perpajakan itu apa saja ya Kak? Gitu pertanyaannya. Iya, jadi terkait apa namanya kejahatan tentang perpajakan itu kan diatur di Undang-Undang KUP mulai pasal 38, 39. Nah, sebenarnya dengan kita tidak memiliki NPWP, ya, itu sudah termasuk tindak pidana perpajakan. gitu ya? Iya, padahal kita nggak punya NPWP. Oke, Apalagi mungkin kalau banyak yang kira cuman administratif ya, padahal Iya, sudah termasuk ada sudah ranah termasuk. pidananya ya. Oke. Nah, apalagi yang mungkin kalau misalnya kejahatan dalam perpajakan itu banyak sekali kasus-kasus itu terkait faktur pajak fiktif. Nah, itu faktur pajak fiktif. Ada perusahaan PKP mengeluarkan faktur tapi tidak ada transaksi, maksudnya tidak ada barangnya. Nah, itu. Nah, tujuannya apa tuh Pak? Mungkin bisa di-share. Nah, jadi kan seperti yang saya jelaskan di awal kan di PPN ini itu ada metode pajak keluaran dan pajak masukan. Kenapa dikeluarkan faktur ya? Pada saat di sisi pembeli ya, pembeli itu kan faktur pajak masukan bisa dikurangkan dengan PPN keluaran. Untuk kreditnya itu tadi Iya, ya. betul. Itu tujuannya supaya pajak PPN yang kurang bayar itu rendah. Nah, itu. Oke, itu sudah termasuk yang berat ya? Itu sudah kejahatannya? termasuk yang berat. Oke, jadi mungkin kalau teman-teman penasaran ya kejahatan tentang perpajakan bisa cek di KUP itu tadi Iya, ya. Undang KUP. Oke, itu untuk lebih detailnya ya, atau bisa Betul. cek di Instagram Pak Garfield mungkin ada sharing juga tentang kejahatan gitu ya. Ya. Siap. Nah, menarik banget ya Pak Garfield ya. Kita hari ini sudah diskusi tentang masalah update ya. Jadi apa sih yang baru seputar perpajakan gitu. Nah, ini mungkin kita mau minta tips-tips dari Pak Garfield untuk audiens kita. Iya. Gini, jadi tips pajak, kira-kira tips untuk tax planning atau seputar pajak untuk pebisnis itu kira-kira gimana Pak Garfield? Oke. Apa aja yang harus dipertimbangkan? Sebelum saya kasih tips, saya punya kutipan ya. Setiap saya mengajar itu saya kasih kutipan ke saya punya mahasiswa dan juga peserta brevet. Kutipannya adalah not how much tax you pay, but how honest you are when you calculate it is important. Oke. Jadi bukan seberapa besar pajak yang kita bayar, tapi yang paling penting seberapa jujur kita menghitungnya. Jadi memang di dalam pajak ini harus harus jujur ya. Harus jujur, transparan ya. Transparan ya, seperti itu. Nah, masuk ke tips-tips ya, masuk ke tips seputar pajak ya. Yang pasti kita harus pahami aturan pajak. Nah, memahami aturan pajak ini susah-susah gampang ya. Seperti saya sebutkan tadi, ya harus terjun langsung. Pertama, harus ikut pelatihan brevet pajak. Oke. Nah, itu. Atau di kantor pajak ini ada yang namanya account representatif. AR itu ya. AR. Kita bisa bertanya kepada mereka. Jangan Tetapi anggap mereka momok gitu ya. iya, anggap- itu ada fasilitas oleh DJP, silakan bertanya. Justru kita harus anggap mereka itu rekan kita ya. Iya, betul. Tetapi kadang-kadang ada AR yang waktunya sibuk sehingga ya kita juga nggak mungkin kan tiap hari WA ataupun hubungi AR untuk menanyakan ini ya. Jadi tapi itu nggak apa-apa, itu Mungkin bisa kalau AR-nya sibuk bisa cari konsulan pajak konsulan gitu. pajak. Nah, jadi setelah kursus brevet cari AR, berikutnya hire konsultan pajak kalau Oke. memang butuh untuk bisnisnya. Nah, itu. Jadi Kalau saya mungkin boleh tambahan ya, bukan cuma kalau butuh, tapi saya bisa bilang pasti butuh. Pasti butuh. Kalau untuk tiap bisnis itu kadang kita nganggap kita bisa lakuin semuanya sendiri ya, padahal Betul. kita kadang nggak mungkin bisa lakukan semuanya. Mending waktu bagi para pebisnis ini dialokasikan untuk yang core-nya aja. Jadi untuk Betul. gimana R&D-nya, gimana Betul. marketingnya, nah yang berhubungan dengan profesi kayak hukum, pajak, mungkin kita Bisa bisa hire. hire konsultan gitu Nah, ya. jadi pengalaman saya itu klien itu, owner itu saya sarankan memikirkan omset saja. Biar yang pajak atau yang accounting itu
cari orang yang ahli. Ahli ya, bisa Iya. AR, bisa konsultan ini tadi Betul, ya. seperti itu. Oke. Biar mereka fokus saja dengan penghasilan atau omset ya, omset. Gitu. Oke, berarti tipsnya 3 itu tadi 3 ya itu Pak tadi. Garfield ya. Yang pertama harus belajar ya, Harus mau nggak mau kita belajar. harus belajar. Salah satunya caranya ikut brevet Ikut gitu ya. brevet. Mungkin kalau masih belum mau komit untuk ikut brevet, bisa dengan dengerin podcast kayak podcast Betul, kita ini ya. iya. Bisa dengerin, bisa follow IG-nya Pak Garfield juga. Iya, Di situ betul. banyak info-info, bisa nanya teman mungkin ya. Bisa, Tapi nanya kasihan teman. juga kalau temannya ditanyain terus ya. Nah, apalagi temannya yang konsultan pajak nanti minta jasa gratis terus ya. Nah, nomor 2 bisa ke AR ya. Jadi Bisa ke AR. di AR-nya itu di mana Pak? Maksudnya di kantor pajak yang mana Pak? Di wilayahnya ya berarti Pratama. ya. Pratama Kantor ya. Pelayanan pajak Pratama. Oke, sesuai domisilinya Betul, masing-masing ya. sesuai domisili. Jadi jangan kalau ikut domisilinya di KPP A terus ke KPP yang jauh gitu Iya. ya. Nanti diusir ya sama AR-nya ya. Tapi sih walaupun AR mungkin sulit, Direktorat Jenderal Pajak ini ada sosial media. Oke. Nah, bisa chat di Twitter, bisa chat di web DJP itu ada kolom chat di situ. Mereka siap Iya, membantu siap ya di dari iya. situ ya. Oke, kalau dari situ merasa masih kurang atau juga dibutuhkan dan memang Iya. saya bisa bilang pasti butuh, Iya. bisa hire tax consultant ya, konsultan pajak, of course yang harus punya lisensi atau punya Betul, izin ya, jangan sembarangan ya. Iya. Saya soalnya berapa kali pernah dapat klien yang hire konsultan pajak abal-abal Pak Garfield. Iya, jadi konsultan pajak yang nggak ada izinnya, tidak bersertifikat konsultan pajak. Jadi Gitu. ditanyain dulu ya konsultan pajaknya, mereka kalau ngaku konsultan pajak tanya punya izin nggak gitu Ya, ya. betul. Izinnya itu dari Kementerian Keuangan ya kalau nggak Betul. salah ya. Dari Kementerian Keuangan, Organta, Direktorat Jenderal Pajak. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah ini mungkin setelah kita belajar banyak ini dari Pak Garfield tentang perpajakan ya, kita mungkin minta closing statement sedikit nih dari Pak Garfield sebelum mengakhiri episode ini. Oke, closing statement saya sih sebenarnya yang tadi ya, yang kutipan tadi, not how much tax you pay but how honest you are when you calculate it is important. Nah itu. Lalu ada kutipan dari Benjamin Franklin, Pak Michael. Jadi dia mengatakan tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Nah itu benar jadi banget. artinya kita harus apa? Paham pajak. Nah itu mau nggak mau walaupun bidang kita hukum, bidang kita marketing, bidang kita akuntansi dan lain-lain, pajak harus diketahui. Oke, siap. Seperti itu. Kebetulan kemarin kita lagi ngadain webinar Pak tentang kematian, saya pakai quote yang sama Pak. Sama ya. Tentang warisan Pak. Kalau ini tentang pajaknya ya. Pajak. Jadi gitu ya closing statementnya ya teman-teman ya. Jadi bukan masalah seberapa banyak kita membayar pajaknya, tapi seberapa jujur ya Betul, kita ya. iya. Terus selain itu ingat juga bahwa di kehidupan ini, di dunia ini yang pasti itu hanya 2 hal ya, kematian dan pajak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton episode ini. Kalau ada pertanyaan langsung saja ke kolom komentar, jangan lupa subscribe. Kalau mau follow, mau belajar lebih banyak tentang pajak, jangan lupa follow IG-nya Pak Garfield. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.